Pemirsa, sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Kita simak berikut ini. Yang dicoblos nomor 2 surat suara palsu. Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, hasil penghitungan yang terupload di Sirekap, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Sama halnya di TPS 02, Desa Kenteng, Kecamatan Toro, Grobogan, Jawa Tengah, yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya, bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Informasi selengkapnya usai berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Anda masih di iNews Siang. Media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Ya, jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program, di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Jadi totalnya nggak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap.
Menurut Hashim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hashim Asy'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor, Jawa Barat mengikuti pemungutan suara lanjutan di TPS. Pemungutan suara lanjutan ini digelar menyusul kesalahan pembongkaran kotak suara yang tertukar. Pemungutan suara ulang lanjutan digelar KPPS di TPS 17 Cikarawang, Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Pencoblosan lanjutan ini digelar khusus bagi 59 undangan pemilih yang berada di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor. Para pemilih ini hanya mencoblos surat suara di DPRD tingkat Kabupaten Bogor, setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara oleh panitia pemungutan suara di lokasi pemilihan Rabu kemarin. Kita ngelanjutin yang kemarin baru ada sebagian warga baru 4 kartu karena kemarin diberhentikan untuk sementara yang DPRD Kabupaten sama Bawaslu dan KPU. Itu keputusannya kayak gitu karena ada kesalahan membongkar kotak suara untuk mengambil kartu suara yang salah. Penghentian pemungutan suara yang sebelumnya dilakukan menyusul tertukarnya 9 surat suara DPRD di daerah pemilihan 4 dengan daerah pemilihan 3. Pemungutan suara susulan ulang ini disaksikan oleh petugas KPPS, para saksi partai bersama warga yang berada di sekitar TPS 17. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildari Hidayat, iNews melaporkan. KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga menggelar pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Demaan. Pemilihan ulang dilakukan setelah adanya temuan satu pemilih berKTP luar Jepara yang tidak tercatat dalam DPT tambahan, namun ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. Warga Demaan, Jepara, Jawa Tengah terpaksa mengikuti kembali pencoblosan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 1 Minggu pagi. Pemungutan suara ulang ini berawal dari laporan KPPS ke pengawas TPS tentang adanya seorang pemilih berkartu tanda penduduk luar Jepara memaksa pencoblos dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari lalu. Padahal pemilih tersebut tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap tambahan. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU Kabupaten Jepara pun akhirnya memutuskan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena ada satu pemilih yang tidak seharusnya memilih dan ada tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB dan memilih di TPS 1 Kelurahan Demaan. Meski dilakukan pemungutan ulang, antusias warga dalam menyalurkan hak pilihnya tetap tinggi. Ibu datang lagi ya Bu? Iya. Agak kerepotan nggak Bu tadi berangkat lagi Bu? Ya dibilang repot sih, bilang enggak sih mau pas waktunya kan pas hari Minggu, jadi nggak ada kegiatan gitu. TPS 1 Kelurahan Demaan, Jepara tercatat memiliki 270 daftar pemilih tetap serta 6 daftar pemilih tetap tambahan. TPS ini merupakan satu dari 26 TPS di Jawa Tengah yang menggelar pemungutan suara ulang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.